Hello guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu analisa teknikal yang simple tapi bisa nyelamatin uang kalian. Nah, untuk langsung lebih jelasnya, kita akan langsung masuk di chart. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan chart dari saham Goto, dan seperti yang saya katakan di awal, hari ini kita akan bahas salah satu ilmu teknikal yang simple banget tapi bisa nyelamatin uang kalian, ya. Nah, salah satu contohnya ini tercerminkan banget di yang namanya saham Goto ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Goto itu mengalami kehancuran di area ini. Dan saya yakin benar, kalau kalian memang paham yang namanya technical analysis, kalian pasti udah keluar dari Goto. Oke. Nah, jadi salah satu hal terpenting di analisa teknikal adalah support dan resisten. Dan hari ini kita akan banyak bahas mengenai titik support dan kenapa kok kita harus keluar. Nah, jadi di saham Goto, kalian bisa lihat, Goto ini mengalami titik terendah itu berada di waktu 17 Mei, 18 Mei. Dan kita bisa melihat kemudian Goto itu sempat rebound dan kembali turun dan kembali ke titik di mana dia itu pernah bikin supportnya, yaitu waktu tanggal 17 Mei dan 18 Mei. Nah, di titik ini tentu saja akan ada tekanan beli lagi. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah ketika support itu jebol, maka harga saham akan kembali atau lebih cenderung untuk turun dan membuat zona baru di bawah harga support tersebut. Dan kalian bisa lihat, ketika harga saham Goto udah mulai jebol, ya kalian bisa lihat di titik yang ini aja, 25 November, ini udah kelihatan closing Goto tuh cukup jelek dan cukup berisiko untuk bisa turun terus-menerus. Akhirnya kalian bisa lihat dari harga 185, saat ini Goto hanya tersisa di harga 89. Oke, kita lanjut ke emiten konstruksi. Salah satu emiten konstruksi yang menurut saya juga mengalami hal ini adalah Waskita. Ya, teman-teman bisa lihat, Waskita ini sempat mengalami titik sideways yang cukup lama, ya, dari awal 2022 sampai akhirnya Oktober itu patah trennya. Titik terendahnya Waskita itu berada di 488. Dan otomatis ketika Waskita itu di tanggal 17 Oktober kembali closing, kalian bisa lihat teman-teman, closingnya itu di 486. Yang terjadi adalah keesokan harinya harga saham Waskita langsung melorot turun. Ya, jadi teman-teman buat kalian yang merasa, oh kemarin di 488, kemudian hari ini di 460, belum tentu itu merupakan salah satu harga yang terbaik. Oke, ketika kalian udah mengalami hal ini, lebih baik kita wait and see dulu sampai beberapa minggu ke depan dan kita melihat bagaimana arah tren dari saham tersebut. Nah, contohnya di Waskita ini kita bisa melihat setelah dia melorot sampai 460, ada technical rebound sesaat. Ya, ingat, di pasar saham, apapun yang bergerak turun akan ada naiknya juga. Dan apapun yang bergerak naik akan ada turunnya juga. Nah, tapi kita sebagai investor ataupun trader di pasar saham, kita tuh harus pintar-pintar menganalisa apakah kenaikan tersebut merupakan reversal beneran mau naik atau hanya sebatas technical rebound dan kemudian turun lebih dalam. Oke, jadi contoh kedua yaitu Waskita, kita bisa melihat hampir sama dengan Goto, yaitu ketika supportnya jebol, dia cenderung untuk turun terus-menerus. Oke, kita lanjut ke blue chip, yaitu Telkom. Telkom juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya, jadi titik pertama di mana Telkom ini udah mulai berisiko itu ketika dia jebol support 3950. Kalian bisa melihat Telkom ini berada di atas zona 3950 sejak 25 November 2021. Dan akhirnya kemarin waktu tanggal 5 Desember, ya, 5 Desember di sini dia jebol, yang terjadi langsung bikin gap down. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali belajar saham, ya, ingat titik support itu merupakan salah satu titik yang penting banget, dan buat kalian yang memang mau jadi trader harus ingat ketika suatu saham itu udah jebol titik supportnya seperti ini, maka akan lebih baik kita itu keluar dari saham tersebut. Oke. Nah, salah satu hal yang saya mau tancapin ke teman-teman adalah ingat ketika kita analisa saham, jangan terlalu berfokus pada yang namanya
short term trendnya aja. Tapi ingat, zoom out dan kita lihat big trendnya. Dan ketika big trendnya itu udah jebol support seperti di Telkom ini, maka hasilnya akan jauh lebih powerful untuk turun ataupun naik nantinya. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah paham gimana caranya untuk nyelamatin uang kalian dan kapan kalian benar-benar harus keluar dari suatu saham. Dan tentunya buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom pertanyaan dan nanti tim Huang Sam yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.